Fisik Keras. Dalam video kali ini kita akan membahas soal terkait dengan momentum. Oke. Jadi di sini ada dua soal yang kita bahas. Kita mulai dengan soal yang pertama. Bola A dengan massa M bergerak dengan kecepatan V pada arah sumbu X positif menumbuk bola B bermassa 1/2M yang diam. Jika tumbukan yang terjadi adalah tumbukan elastik sempurna, maka kecepatan bola A dan B setelah tumbukan adalah titik-titik-titik. Oke teman-teman, jadi ini soal tentang tumbukan elastik sempurna, atau biasa kalau di buku-buku ditulis juga dengan nama tumbukan lenting sempurna. Oke, kita tulis dulu variabel-variabel yang diketahui. Jadi bola A bermassa M, kita tulis MA sama dengan M. Lanjut, bergerak dengan kecepatan V pada arah sumbu X positif, berarti nanti V-nya positif. Oke. Informasi buat teman-teman bahwa kecepatan itu adalah bersama vektor, jadi selain memiliki nilai dan satuan, dia juga memiliki arah. Jadi arahnya ditinjau ya teman-teman. Kalau dia ke arah sumbu X positif maka nilainya positif. Nanti kalau seandainya dia ke arah sumbu X negatif maka nilainya juga negatif. Begitu juga dengan momentum. Momentum juga bersama vektor, maka prinsip yang sama akan digunakan pada momentum. Oke, jadi kecepatan VA ini sebelum tumbukan ya teman-teman, sama dengan positif V. Oke. Lanjut, menumbuk bola B bermassa 1/2M. Oke, tulis MB sama dengan 1/2M yang diam. Berarti mula-mula itu bola B diam ya. VB-nya berarti sama dengan 0. Jika tumbukan terjadi adalah tumbukan elastik sempurna, nah dari kata-kata jenis tumbukan ini teman-teman bisa memperoleh nilai koefisien restitusi atau biasa ditulis dengan E. Jadi teman-teman, untuk tumbukan elastik sempurna nilai E-nya itu sama dengan 1. Ini udah ketetapan ya teman-teman, karena berlaku hukum kekeliruan energi mekanik dan juga berlaku hukum kekeliruan momentum. Lanjut, maka kecepatan bola A dan B setelah tumbukan adalah titik-titik. Nah ini udah umum untuk soal tumbukan elastik sempurna. Biasanya yang ditanya memang ini gitu ya. Jadi kecepatan kedua bola atau kedua benda setelah tumbukan. Oke, kita selesaikan teman-teman. Nah yang pertama tentu kita gunakan hukum kekekalan momentum. Persamanya momentum awal ya itu harus sama dengan momentum akhir. Oke. Nah jadi ini tadi yang ditanya, kelewat ya. VA aksennya berapa, kemudian VB aksennya juga berapa. Oke. Nah jadi momentum awal sama dengan momentum akhir. Momentum biasa disimbolkan dengan P. Oke, kita masukkan. Berarti momentum mula-mula ya. Kedua benda memiliki momentum, berarti PA ditambah dengan PB sama dengan setelah tumbukan berarti PA aksen gitu ya. Ini membedakan simbol sebelum dengan setelah, itu biasanya pakai aksen. Karena kutip satu itu aksen ya, teman-teman. Kemudian ditambah dengan PB aksen. Oke, kita masuk ke persamaannya momentum. Jadi persamaan momentum itu P sama dengan M dikalikan dengan V. Jadi momentum itu didefinisikan sebagai perkalian antara massa dengan kecepatan. Oke, kita masukkan nilainya, berarti di sini MA dikali VA tambah MB dikali VB sama dengan MA. Massa nggak berubah ya, maka kita nggak perlu pakai aksen,
kemudian dikalikan dengan VA aksen. Nah, ini kenapa kita kasih aksen di kecepatannya, karena kemungkinan kecepatannya akan berubah setelah ditemukan. Kemudian ditambah dengan NB dikali VB aksen. Oke, kita masukkan nilainya yang diketahui di soal tadi. MA tadi sama dengan M, VA sama dengan V. Berarti di sini M dikali V ditambah MB 1/2M dikali VB-nya sama dengan 0, sama dengan M dikali VA aksen ditambah 1/2M dikali VB aksen. Oke, ini ada 0 kali berapapun pasti hasilnya 0, maka yang tersisa hanya M dikali V sama dengan M dikali VA aksen ditambah 1/2 M dikali VB aksen. Nah, kita bisa sederhanakan persamaan ini teman-teman, bagi kedua ruas dengan M. Oke, maka ini kita eliminasi. Maka yang tersisa V sama dengan VA aksen ditambah VB aksen. 1/2 ya. Oke, nah selanjutnya ini kita bisa sederhanakan lagi ya bentuk persamaannya supaya nggak ada seperduaan gitu ya. Jadi kedua ruas kita kalikan dengan 2, maka di sini jadi 2V sama dengan 2VA aksen, kemudian ditambah dengan 2 kali 2 jadi 1, maka di sini jadi VB aksen. Oke, ini kita sebut sebagai persamaan 1. Selanjutnya kita mencari persamaan 2 ya, menggunakan nilai koefisien restitusi. Jadi persamaan untuk menentukan koefisien restitusi itu udah ada ya teman-teman. Jadi setelah diketahui nilai koefisien restitusi sama dengan 1 dan itu berlaku untuk tumbukan elastik sempurna, maka kita bisa menemukan satu persamaan lagi dengan menggunakan nilai E ini. Oke, kita kerjakan di sebelah. Baik, nah persamaan koefisien restitusi itu E sama dengan minus, ini secara umum dulu ya teman-teman, delta V aksen dibagi dengan delta V. Nah, ini persamaan umum untuk menentukan besar koefisien restitusi. Selanjutnya, berarti kalau nanti tergantung variabelnya ya teman-teman, karena di soal biasanya ada menggunakan huruf, ada menggunakan angka. Jadi misalkan benda 1 berarti M1 misalkan seperti itu. Kemudian memiliki kecepatan berapa berarti V1 kan gitu. Maka di sini nanti V2 aksen dikurang V1 aksen. Nah, karena di sini kita gunakan A dan B, maka kita menyesuaikan. Lanjut. Berarti ini persamaannya sama dengan minus dalam kurung VB aksen dikurang VA aksen dibagi dalam kurung VB dikurangi dengan VA. Oke. Sama dengan 1. Tadi nilai E udah ada ya, 1. Oke. Kita masukkan nilainya, berarti 1 sama dengan dalam kurung VB aksen dikurangi VA aksen dibagi VB-nya tadi kan sama dengan 0. Berarti di sini 0 dikurang dengan VA tadi sama dengan V. Oke. Dari sini kita peroleh, jadi ini minus P kalikan dengan ini ya, jadi minus P sama dengan, minusnya bisa dikali masuk, jadi minus VB aksen, kemudian ditambah dengan VA aksen, jadi minus kali minus jadi plus. Oke. Nah, ini akan kembali lagi teman-teman, kembali ke yang di dalam kurung ini lagi ya, karena kedua ruas kita kalikan minus. Jadi kedua ruas dikalikan dengan minus 1, maka di sini menjadi V sama dengan VB aksen kemudian dikurangi dengan VA aksen. Oke, ini kita bisa modifikasi persamaan ini gitu ya teman-teman. Nanti untuk menentukan, terserah teman-teman mau menentukan apa duluan. Kalau mau menentukan VB duluan, maka kita rubah persamaan ini dalam bentuk
VA gitu ya. Jadi VA sama dengan berapa VB. Nanti kita substitusi di sini. Oke, misalkan saya ingin menentukan VA duluan. Berarti saya menyatakan persamaan ini dalam bentuk VB. Berarti VB aksen itu sama dengan V kemudian ditambahkan dengan VA aksen. Oke, nah ini kita anggap saja sebagai persamaan 2. Selanjutnya kita substitusi persamaan 2 ke dalam persamaan 1. Baik, kita lanjut lagi di sini ya. Substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Maksudnya gimana? Kita ganti nilai VB dengan ini gitu. Ya, saya langsung masukkan teman-teman, berarti menjadi 2V sama dengan 2VA aksen ditambah, masukkan nilainya dalam kurung V kemudian ditambah dengan VA aksen. Oke, berarti 2V sama dengan 2VA aksen ditambah V kemudian ditambah dengan VA aksen. Nah, yang sejenis digabungkan ini kan V ya, positif kesana jadi negatif. Jadi 2V dikurangi dengan V sama dengan 2VA aksen ditambah dengan VA aksen itu menjadi 3VA aksen. Oke. Nah, ini 2 dikurang 1 sama dengan 1 kan gitu ya. Jadi di sini V sama dengan 3VA aksen. Maka kalau kita mencari nilai VA aksen itu akan sama dengan 1/3V. Oke. Jadi ketemu VA aksennya ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa menentukan berapa nilai VB aksennya. Nah, ini terserah teman-teman mau pakai persamaan 1 boleh, mau pakai persamaan 2 juga boleh. Tapi akan lebih mudah kalau kita gunakan persamaan 2. Kenapa? Variabelnya lebih sedikit gitu ya. Ini ada 2 ribet lagi ngalinya. Saya langsung tulis di sini. Jadi mengganti nilai VA aksen dengan sepertiga V, maka kita bisa dapat nilai VB aksennya. Maka saya masukkan di sini, berarti VB aksen sama dengan V ditambah VA aksennya sepertiga V. Oke, samakan penyebutnya 3. Berarti di sini jadi 3 ditambah dengan 1. Maka ini saya kasih keluar V-nya ya. Berarti VB aksennya sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4/3V. Maka diperolehlah nilai VB aksen sama dengan 4/3V. Baik, itu dia pembahasan kita untuk soal yang pertama. Jadi udah diperoleh nilai dia bahwa setelah tumbukan ya VA aksennya menjadi sepertiga V, sedangkan VB aksennya menjadi 4/3V. Oke, ini saya hapus dulu. Kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, soal yang kedua seperti ini teman-teman. Gambar berikut menunjukkan seorang nelayan, masanya 65 kg dan anaknya, masanya 40 kg, naik perahu, masanya 135 kg untuk menangkap ikan di laut. Oke, ini soal ada gambarnya, sebentar saya gambar. Lanjut, kita lanjut dulu ya. Di tengah perjalanan saat perahu melaju 16 meter per sekon, baling-baling perahu tersangkut jaring ikan sehingga perahu melambat 0,05 meter per sekon kuadrat. Oke, percepatannya konstan ya. Percepatannya untuk memperlambat gerak itu konstan. Kemudian 2 menit kemudian anak nelayan melompat dengan kecepatan 2,5 meter per sekon searah dengan gerak perahu masuk ke dalam air untuk membebaskan baling-baling dari jaring. Berapakah kecepatan perahu setelah anak melompat? Oke,
ini sekilas terlihat bahwa tidak ada tidak ada tumbukannya gitu ya. Di mana biasanya kalau terkait dengan jenis-jenis tumbukan gitu pasti umumnya ada dua benda bertabrakan gitu. Tapi di sini kesannya seperti tidak ada seperti itu gitu ya. Baik. Nah, ini sebenarnya teman-teman soal ini terkait dengan aplikasi tumbukan tidak penting sama sekali. Oke, ya. Cuman dibalik kasusnya gitu. Jadi kalau biasanya ya dua benda bergerak sama-sama kemudian bertubrukan terus habis itu dia menyatu. Nah, kalau di sini kebalik gitu. Awalnya menyatu, bergerak bersama-sama kemudian terpisah. Nah, seperti itulah. Nah, perahu ini bergerak ya ke sana dengan kecepatan perahu VP sama dengan 16 meter per sekon. Oke. Nah, ini kemudian tersangkut jaring kan gitu ya teman-teman. Jadi setelah tersangkut jaring perahu ini menjadi diperlambat. Nah, sehingga ini kita bisa anggap sebagai kecepatan awal. Maka karena nelayan diam terhadap perahu, anak juga diam terhadap perahu, maka tidak ada, kita anggap ya, gerakan kecepatan anak, nelayan maupun perahu itu sama. Jadi mereka ini kita anggap ada tiga benda di sini, si nelayan, anaknya, dan si perahu itu memiliki kecepatan yang sama, yaitu 16 meter per sekon. Oke, nah bisa kita anggap sebagai V0 saja gitu ya. V0 sama dengan VP sama dengan 16 meter per sekon. Kemudian kita ketahui tadi massa nelayan, saya tulis M nelayan, MN aja gitu ya, sama dengan 65 kg. Kemudian massa anaknya 40 kg. Terakhir massa perahu sama dengan 135 kg. Oke, ada pelambatan setelah perahu terkena jaring. Nilai A sama dengan 0,05 meter per sekon kuadrat. Oke, nah lanjut. 2 menit kemudian, 2 menit ya. Jadi waktu yang dibutuhkan dari perahu diperlambat sampai si anak melompat itu 2 menit. Jadi waktunya sama dengan 2 menit. Ini kalau dirubah ke sekon jadi 2 kali 60 sama dengan 120 sekon. Si anak melompat. Nah, ini berarti kita anggapnya tadi awal menyatu kemudian setelah itu lompat. Nah, di situ dari tulisan kita anggap V anak aksen gitu ya. Jadi ini V anak aksen itu sama dengan 2,5 meter per sekon. Oke, yang ditanya adalah kecepatan perahu setelah anak melompat. VP aksen. Itu yang ditanya. Oke, kita selesaikan di sebelah. Oke, nah jadi ini sudah diketahui ya besar-besarannya apa saja. Kita selesaikan sekarang. Nah teman-teman, jadi kayak gini nih. Kecepatan awal ini ya bukan itu yang kita gunakan untuk sebagai kecepatan perahu maupun kecepatan nelayan dan anak mula-mula sebelum si anak melompat. Tetapi kecepatannya harus kita cari terlebih dahulu. Kenapa? Karena si anak melompat setelah 2 menit ya. Setelah 2 menit perahu diperlambat baru si anak melompat. Maka kita butuh kecepatan setelah 2 menit itu gitu. Nah, kita gunakan persamaan gerak lurus berubah beraturan. Dalam kasus ini perahunya diperlambat sehingga nanti nilai A-nya negatif. Oke. Berarti kita cari dulu kecepatan awal sebelum anak melompat. Jadi V, saya tulis V aja ya di sini. Itu sama dengan V
V 0 kemudian dikurang dengan A dikalikan dengan T. Oke, ini dia persamaan dasar dalam gerak lurus berubah beraturan. Baik, ini berarti sama dengan V 0 nya tadi 16 dikurangi A nya 0,05 dikalikan dengan T nya 120. Ini sama dengan 16 dikurang. Oke, ini sama saja dengan kalau saya hilangkan ini jadi 0,5, ini hilang. 12 kali 0,5 itu sama dengan 6. Maka diperoleh kecepatannya 10 meter per sekon. Oke, jadi kecepatan perahu ya beserta dengan nelayan dan anak ini sebelum anak melompat, ketika perahu diperlambat selama 2 menit itu menjadi sebesar 10 meter per sekon gitu. Jadi mulanya 16 meter per sekon, kemudian kesangkut jaring di detik pertama sampai detik ke 120, kecepatannya hanya tinggal 10 meter per sekon. Oke, nah kecepatan inilah yang kita gunakan sebagai kecepatan awal gitu ya, sebelum anak melompat. Jadi persamaannya sama sebenarnya teman-teman, momentum awal itu harus sama dengan momentum akhir. Jadi berlaku hukum kekekalan momentum gitu ya. Oke, nah momentum awalnya pasti massa dikali kecepatan ya. Jadi massanya itu massa total. Maka bisa kita tulis seperti ini teman-teman. Atau saya tulis gini dulu. M total dikali dengan V-nya yang ini ya, karena udah kita cari tadi. Kemudian di sini kecepatan akhirnya kan mereka misah nih. Jadi M perahu dan nelayan kayak gitu. Kemudian dikali dengan V perahu ditambah dengan M anak dikali V anak. Oke, ini aksen ya setelah mereka berpisah. Oke, jadi di sini karena ketika anaknya lompat tadi, maka yang tersisa di sini hanya nelayan dengan perahu. Maka di sini ya yang tersisa itu di perahu hanya si nelayannya gitu. Maka masanya di sini nanti massa nelayan ditambah dengan massa perahu. Oke, lanjut. Berarti M total di sini semua gitu ya. M perahu ditambah M nelayan ditambah M anak dikalikan dengan V-nya yang ini tadi sama dengan dalam kurung di sini sisa M perahu ditambah M nelayan dikali V perahu aksen yang ditanya, kemudian ditambah dengan M anak dikali dengan V anak aksen. Oke. Baik. Sekarang baru kita masukkan nilainya. Berarti di sini 135 ditambah 65 ditambah 40 dikali V-nya tadi 10 sama dengan 135 ditambah 65 dikali V perahu aksen ditambah 40 dikalikan dengan V anak aksen tadi 2,5. Oke. Jadi ini perlu diperhatikan untuk V anak aksen ya teman-teman. Kalau di sini kebetulan soalnya mengatakan searah dengan gerak perahu. Berarti kalau searah nilainya positif karena tadi arah perahu dianggap ke kanan gitu ya. Jadi nanti kalau seandainya di soal juga dikatakan berlawanan dengan arah gerak perahu, berarti nanti di sini tambahkan tanda negatif. Oke. Ini kebetulan dia searah makanya positif di sini. Baik, kita hitung ya nilainya. 240 ini 135 tambah 65 itu 200 ya, tambah 40, 240 kali 10 jadi 2400 sama dengan 200 PP aksen ditambah dengan ini bisa dicoret komanya hilang, 25 kali 4 itu sama dengan 100. Oke, berarti ini bisa kurang karena jadi 2400 dikurangi dengan 100 sama dengan 200 PP aksen. Ini berapa? Jadi 2300 sama dengan 200 VP aksen. Maka nilai VP aksen sama dengan
2300 dibagi dengan 200. Coret, coret. Oke, berarti 23 dibagi 2 itu sama dengan ini menjadi 11,5 ya. Oke, 11,5 meter per sekon. Oke, jadi ini dia teman-teman. Jadi setelah tumbukan gitu ya, setelah si anak melompat, ya ibaratnya kayak gitu. Jadi setelah si anak nelayan tadi melompat searah dengan gerak perahu, jadi kecepatan perahu ya dengan nelayan yang tersisa di atas perahu itu menjadi 11,5 meter per sekon. Jadi geraknya masih searah dengan gerakan mula-mulanya gitu. Oke, itu dia jawabannya, dan berakhir sudah pembahasan soal pada video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oh iya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak dipahami, itu silakan tulis di kolom komentar. Baik, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.